selamat datang buat teman-teman sekalian. Terima kasih telah mengklik video kami dan menonton video kami. Dan selamat datang di podcast kami dengan nama TBC, Tuhan Berikan Cinta, kepada saya, kepada kalian semua, kepada para pemirsa. Dan pada saat kali ini kita akan membahas tentang topik pengharapan, yang dimana ini adalah salah satu topik yang memang sudah biasa didengar orang, namun tidak secara dalam dimengerti. Dan sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita akan berkenalan dengan 3 tamu kita. Yang di sebelah kanan saya ada Bang Henrico, Bang Fiere, dan sebelah kiri saya Bang dengan inisial Baling atau Bang Linggo. Dan marilah kita mulai podcast kita, dan kami beri waktu kepada Bang Linggong untuk mempertanyakan apa sih itu pengharapan. Terima kasih pada host kami. Saya berpengalaman pernah bermain berjudi online, yang dimana saya mempunyai pengharapan kepada suatu judi online itu, yang dimana dalam judi online itu ada kali 100, kali 1000. Saya berharap sekali mendapatkan kali itu supaya mendapatkan banyak uang, tetapi saya malah kalah dan saya bingung dari pengharapan itu. Apa sih makna dari pengharapan itu? Jadi saya ingin bertanya kepada Saudara Fieri mengenai pengharapan itu. Apakah arti pengharapan itu? Ya, kepada saudara Fieri, tolong dijelaskan apa sih pengharapan dari kisah hidupnya saudara Kok. Saya sekarang masa bingung ya, melihat beberapa orang berharap dari suatu mesin yang sudah dikalibrasi dan sudah direkayasa. Tapi memang ada beberapa mesin yang memberikan, atau contoh permainan Solo kita ketahui, dia memberikan beberapa kesempatan kepada pemula. Saya pernah mendengar ada yang mengatakan, kalau pertama kali itu buat dia lain menang nanti ini. Jadi saya melihat di situ ada sedikit chance dari harapan mereka untuk memberikan sebuah kesempatan dan lagi, karena dia merasa terkadang dalam satu kali putar atau 2 kali putaran dia akan mendapatkan sesuatu yang berbuah hasil dengan baik. Itulah pengharapan yang sama. Ketika kita melihat saudara Okop, dia berusaha berjerih payah bekerja 1 hari, akan tetapi semua itu sia-sia dalam satu jam saja di dalam genggaman tangannya. Yang saya lihat bahwasannya dia salah dalam pengharapan. Dari yang saya ketahui, ini sebatas dari pengetahuan saya bagaimana dia berpengharapan kepada jalan yang salah. Memang benar mungkin apa yang dia rasakan adalah hal yang begitu luar biasa. Dia menantikan, dia merasa begitu tertantang, karena dengan adrenalin yang begitu besar dia memiliki rasa penasaran bagaimana rasanya memiliki kemenangan atau mendapatkan kemenangan. Mungkin seperti yang dikatakan saudara tadi, kali 100 atau kali 1000. Memang kalau kita melihat di konten-konten YouTube atau beberapa yang dibagikan orang, bahwasanya saya melihat memang juga kali 100 atau kali 1000 itu tidak sedikit loh. Dia berpengharapan pada arah yang salah. Bayangkan saudara saja, dia sudah capai sudah begitu letih dalam 1 hari bekerja, tapi hasil dari jerih payahnya habis hanya dalam 1 jam. Saya terkadang bingung melihat orang-orang yang seperti saudara Hokop yang memiliki candu dalam bermain judi online ini. Kita kan mengetahui sendiri bahwasannya memang benar bahwasannya judi online ini sudah direkayasa. Ini tidak hanya sepatah omongan belaka, karena memang sebenarnya kita mengetahui bagaimana sudah direkayasa dan sudah disusun dengan sedemikian rupa untuk keuntungan dari seorang admin yang mengatur soal tersebut. Karena kita berpikir secara logika, mana mungkin orang memberikan uang secara cuma-cuma kepada orang-orang seperti saudara Hokop atau saudara Budi atau saudara lain yang orang yang tidak dikenal oleh saudara admin ini. Akan dari sini kita tidak menggunakan logika. Oleh karena itu saya merasa bahwasannya orang-orang yang seperti saudara Hokop ini harus memiliki keinginan untuk dapat bekerja keras. Mereka seharusnya secepatnya sadar, karena memang daripada dia menggunakannya untuk membeli atau mengisi chip, kalau saya tidak salah dengar, untuk memodali akunnya untuk berjudi online, lebih baik dia memberikannya kepada istrinya mungkin, atau menyisihkan untuk sebagai tabungan untuk masa depan anak-anaknya nanti. Dan saya ingin menyarankan kepada saudara supaya secepatnya meninggalkan judi online, karena sebenarnya tidak ada sedikit pun keuntungan dari judi online ini. Karena memang walau pada awalnya saudara merasakan kemenangan karena diberikan keuntungan secara memang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, yang lumayan, tetapi itu sudah memberikan candu kepada saudara untuk memperoleh kembali. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan.
Oh, jadi kita memang mengerti dari saudara Fiere bahwasannya slot ini memang memberikan sebuah kecanduan dari kemenangan yang kecil ya. Benar. Nah, kita telah mendengarkan penjelasan dari saudara Fiere tentang bagaimana sebenarnya pengharapan dari judi online ini. Nah, kita kan orang Kristen, orang yang beriman. Tentunya kita perlu bimbingan yang benar mengenai pengharapan mengenai judi online ini. Nah, untuk itu kepada saudara Enrico, bagaimana sih pandangan saudara dari sisi Alkitabiah dan teologinya tentang pengharapan ini terhadap chip atau judi online ini? Iya. Jadi teman-teman yang ada di rumah, pastinya harapan itu ada di dalam diri setiap orang. Dan pengharapan itu berasal dari diri sendiri dan menuju kepada masa depan melalui keinginan dari dalam diri kita. Dan sahabat-sahabat yang ada di sini pastinya punya harapan dan saudara juga. Namun perlu kita ketahui bahwasanya dari Alkitab sendiri ada berbagai bentuk pengharapan. Pengharapan dapat digambarkan sebagai pengharapan yang baik yang menuju kepada Tuhan. Itu adalah pengharapan yang benar. Dan pengharapan yang salah itu ya seperti saudara Okop ini, yaitu dengan mengharapkan sesuatu yang berlimpah-limpah dari judi online. Jadi saudara-saudara dan juga kita semua yang ada di sini, apabila saudara dan kita di sini masih berpengharapan kepada mesin-mesin yang disebutkan saudara Fiere yang mengatur adanya perjudian tersebut dan kita tidak tahu kepastiannya, itu adalah pengharapan yang salah. Dan pengharapan yang benar adalah pengharapan yang didasari iman kepercayaan kepada Tuhan. Ternyata memang sebagai orang beriman kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Jangan berpengharapan kepada hal-hal yang fana. Nah, Yang sudah rekayasa. ya tentunya. Jadi kepada saudara Hokop, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana? Terima kasih. Saya juga ingin bertanya mengenai pengharapan ini. Jadi ketika saudara menjelaskan tentang pengharapan itu, saya mungkin memahami. Dan tetapi ada dikatakan bahwasanya pengharapan itu ketika kita berharap kita akan mendapatkannya. Dan namun saya berpikir seperti itu. Jadi bagaimana menurut saudara Pierre dan saudara Enrico dalam pandangan Alkitabnya ataupun yang tertulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, supaya saya tidak pernah bingung lagi tentang pengharapan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh, oke. Baiklah, kepada saudara Enrico, tolonglah diberikan pandangan Alkitabiah tentang pengharapan dari kitab Perjanjian Lama. Ya, mungkin dari Perjanjian Lama, orang-orang yang berpengharapan itu meletakkan iman kepercayaannya terlebih dahulu untuk mendapatkan sesuatu agar harapannya tercapai. Nah, kita melihat bahwasanya Bapak Abraham, itu Bapak orang yang percaya, ia sangat beriman kepada Tuhan. Jadi di awal ketika Tuhan memerintah, Tuhan memberikan perjanjian kepadanya, ia sungguh-sungguh menaati perintah Tuhan tersebut dan tanpa meragukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jadi dia langsung bekerja dan bertekun. Kita mengetahui, semua yang mengetahui bahwasanya dalam keadaan hidup Abraham dan juga istrinya, dia sangatlah sulit untuk mendapatkan keturunan. Namun Tuhan memberikan janji kepada Abraham sehingga pada saat Abraham bertekun dalam pengharapannya, ia meletakkan pengharapannya jelas-jelas kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab pengharapan tersebut. Dan tidak ada yang mustahil ketika pengharapan tersebut terjadi dalam kita dan kita merasa berpikir pengharapan tersebut tidak bisa kita dapatkan. Namun Tuhan yang mengataskan namanya dan tidak bisa dihalangi oleh logika manusia. Abraham kan sudah berumur sangat tua di sana. Ada 90-an tahun pada saat itu.
dan tidak mungkin mempunyai keturunan. Namun ketika ia berpengharapan kepada Tuhan, di dalam pengharapannya mendapatkan keturunan, Tuhan memberikan keturunan kepadanya. Jadi itu bukti dari perjanjian lama, saudara Koko. Apabila di perjanjian baru, kita dapat ditunjukkan bahwasanya orang-orang Israel yang mencoba untuk mendapatkan pengharapan akan keselamatan dari Sang Mesias ditunjukkan di dalam pribadi Yesus. Yesus yang menebus umatnya dan juga orang-orang yang percaya kepada Yesus, sehingga orang-orang yang percaya kepadanya mendapatkan keselamatan dan pengampunan dosa. Dan Paulus juga menyebutkan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi saudara Hokop, ketika berpengharapan kita harus bersabar. Nah, pengharapan itu bisa ditempuh dengan bersabar, bukan dengan hal yang instan seperti yang saudara-saudara lakukan juga di rumah. Hal-hal instan sangatlah menggiurkan, tetapi dengan kesabaran pengharapan itu dapat kita dapatkan dengan sangat-sangat gembira. Dan disebutkan bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi bersabar itu tidak hanya ketika kita senang saja, tapi dalam keadaan ekonomi yang turun pun kita harus bersabar untuk menahan diri kita, tidak tergiur untuk bermain slot lagi, dan bertekun juga kita untuk menjaga diri kita agar kita mendapatkan uang yang berlimpah-limpah selain dari slot tersebut. Bertekun juga di dalam doa, berpengharapan, dan memberikan pengharapan itu kepada Tuhan. Oh, ternyata sudah sangat dalam sekali penjelasan dari Bang Henrico, saudara Henrico, tentang bagaimana pengharapan tokoh Abraham tadi kan Bang ya. Bagaimana dia di umur yang sudah tua masih bersabar dalam pengharapannya. Nah, tentunya memang kalau kita membahas secara alkitabiah itu sangat sulit bagi kita relevansinya bagi orang-orang sekarang. Namun itulah sebagai pembelajaran bagi kita. Nah, dari saudara Fire, apakah ada pendapat dari Anda atau pengalaman hidup Anda yang benar-benar memang berkenaan dengan pengharapan yang nyata dalam hidup Anda? Memang sih seperti yang dikatakan oleh saudara Hendriko tadi, kita begitu jelas mengetahui bagaimana kita mengatakan bahwasannya pengharapan yang benar-benar itu ada pada Tuhan, tidak kepada hal yang instan seperti yang mungkin beberapa orang seperti saudara lakukan, yang berharap kepada hal yang berbau judi seperti salah satunya judi online, yang setelah memiliki beberapa algoritma untuk mengatur kemenangan dari yang memiliki sistem atau admin dari judi online tadi. Yang dari saya dapat lihat bahwasannya mengenai pengharapan daripada Tuhan, saya teringat akan sebuah cerita dulu telah diceritakan oleh nenek saya. Bahwasannya dahulu ketika nenek saya memiliki sebuah penyakit, dia pernah hampir saja terjatuh dari sebuah jalan pada saat dia mengangkat beban di ladang kami atau sawah. Ketika dia saat itu sudah sangat letih dan keadaan agak sedikit gerimis. Lalu pada saat dia mengangkat dan terjatuh, dia sudah hampir mati rasa kakinya. Dia berpengharapan kepada Tuhan bahwasannya sekiranya adalah orang yang lewat. Akan tetapi itu tidak dikunjungi jawab. Sehingga cerita tidak beberapa jauh, tidak begitu jauh dari tempat nenek saya jatuh, ada seorang kakek-kakek yang bernama Opung Amat. Opung Amat ini sebenarnya tidak ada keinginannya untuk lewat daripada arah dari nenek saya, karena sebenarnya tempat dari kakek Amat ini, Opung Amat ini, ke rumahnya itu tidak melewati dari ladang opung kami. Akan tetapi dia melihat bahwasannya di ladangnya itu, di tempat dia lewat jalan itu sedikit semak, belukar dan agak banjir. Akan tetapi karena dia tidak merasa bahwasannya dia tidak bisa lewat dari sana, karena dia membawa juga gerobak sorong. Apa bahasanya gerobak sorong? Beko, iya. Ketika dia membawa beko, dia tidak akan bisa melewati tempat itu karena tadi banjir dan juga agak sedikit semak. Mungkin bisa saja dia lewat kalau andaikan memang dalam kondisi kering. Lalu dia mencoba mengambil jalan pintas, agak memutar sedikit, dan itulah yang melewati daripada tempat ladang kami.
Yang saya tangkap bahwasannya bagaimana pengharapan yang dipanjatkan kepada Tuhan melalui sebuah mungkin opung saya berdoa dalam ketidakberdayaannya. Dia berpengharapan, Tuhan kiranya Kau berikan seorang yang bisa menolong saya. Mungkin dia berpengharapan pada saat itu opung doli saya atau kakek saya yang menolong. Mungkin orang yang menolong adalah nenek-nenek cucu-cucunya. Nenek saya berpengharapan adalah orang-orang yang dikenal. Tetapi sebenarnya kalau dengan menurut faktanya sebenarnya kakek Ahmad dan juga nenek saya tidaklah akrab, tidak begitu akrab karena mereka pernah bertengkar. Akan tetapi ketika kakek Ahmad lewat atau pengamal yang lewat dengan kami, dia melihat ada sebuah tumpukan padi yang tergulung di atas sawah yang sudah dipanen namanya kalau bahasa kita Batak Pak. Sudah diikat rapi lah. Iya, sudah potong-potongan. Itu sudah potong-potongan padi. Kita sudah melihat kalau dengan logikanya, kalau dengan mudah dipotong semua padi, nggak mungkin ada tumbukan gabah. Ya. Jadi tergeraklah hati kakek Ahmad ini untuk mengambil gabah itu karena dia tahu itu ladang hukum kami. Dia tergerak hatinya untuk memulangkannya ke ladang hukum kami, walaupun tergerak hatinya untuk memulangkannya ke gudang hukum kami, walaupun dia tidak mau hukum kami mengetahui dan memulangkan itu. Akan tetapi karena ketidaksengajaan itu, karena sedikit kebaikannya untuk mengembalikan gabah itu, dia menemukan hukum guru kami, nenek kami yang tergeletak. Dari sini kita bisa melihat bagaimana serangkaian pengharapan dan juga karya kerja Tuhan yang begitu luar biasa. Kita melihat bahwasan yang pertama, memang pada awalnya nenek saya tidak memiliki kesempatan, kalau dari logikanya memang tidak ada kesempatan untuk dia selamat karena pada saat itu hujan. Tidak akan mungkin ada orang yang datang lewat dari sana kalau pada saat hujan karena di sawah itu kita tahu licin ya. Lalu yang kedua, karena kebetulan juga, bukan sebenarnya saya yakin itu kebetulan, itu karya Tuhan. Bagaimana kakek Ahmad tadi, opung Ahmad tadi, dia memutuskan untuk lewat dan kami, itu tidak kebetulan. Saya percaya setelah mendengar penjelasan dari saudara Hendriko, saya menangkap bahwasannya sebenarnya itu tidaklah kebetulan, tetapi Tuhan yang mengarahkan. Karena nggak mungkin dari jalan kami kan, bisa jadi dari ladang orang lain. Karena kan kita tahu di kampung kan berderet-deret jalan sawah. Bisa dari kiri dia, tapi kebetulan dari kanan di tempat ladang hukum kami. Jadi karena dia lewat ladang hukum kami, dia melihat tergerak juga hatinya. Kemungkinan ini tidak mungkin dia memiliki hati yang baik kalau tidak Tuhan yang mendorong. Itulah hasil dari pengharapan dari nenek kami tadi. Bayangkanlah orang yang bermusuhan tetapi bisa memberikan pertolongan. Dia tergerak hati untuk menolong walaupun memang dia tidak ingin nenek saya mengetahui dia melakukan itu. Jadi dia bersembunyi-sembunyi meletakkannya di gudang opung kami. Jadi pada saat dia melihat opung kami tergeletak, dia juga langsung sigap menolongnya. Karena memang mungkin karena opung kami agak sedikit kecil badannya dan sedikit kurus, karena sudah tua dan dia bekerja keras, dan kebetulan di tempat kami dingin di daerahnya, mungkin karena dingin itu juga ya, ditolong opung kami. Akan tetapi unik ceritanya lagi, pada saat dia menolong, opung Ahmad ini tidak sanggup membawa karena agak sedikit naikkan. Dan ternyata jauh di belakang deretan ladang opung kami, saudara jangan ketawa dulu. Jangan ketawa. Sudah lah mendengar ceritanya nanti. Ini keren sebenarnya. Ya, ada Jadi- refleksinya. Iya, refleksinya. Jadi memang teman-teman ini memang agak sedikit lucu ya, bagaimana pertolongan dan rangkaian rencana Tuhan dalam menyelamatkan opung-opung melalui opung-opung juga. Jadi Iya, ternyata tidak secara kebetulan juga, tidak beberapa jauh juga karena kan kalau di daerah kita Batak kan di dalam lembah itu di Rurah kan, kalau dia ladang kan bersambung-sambungan ya, dia dari Rurah ini menuju ke Rurah sana, dari sana dia sama menyambung. Ternyata ada juga orang yang tidak bisa lewat dari arah Rurah sana. lembah. Iya, di lembah sana. Di lembah sana jalannya tidak bisa dinaiki karena keadaan hujan. Dan dia mengetahui bahwasannya yang bisa dilewati jalannya adalah di bagian daerah ladang opung kami. Oleh karena itu dia menuju ke jalan yang bagus, yaitu tempat opung kami untuk bisa membawa gabahnya. Lalu ketika dia melihat dari belakang bahwasannya opung Ahmad tadi yang bawa nenek saya tidak sanggup, dia melihat dia bisa mencoba, jangan lupa. Gila, enggak ya. Oke, udah. Ini sudah. Ingatkan. Dan ternyata kebetulan di belakang ladang kami tidak jauh
ada juga orang yang barusan pulang dari ladangnya karena hujan, karena kan di tempat kita kan di ladang di kampung kita, kalau di Danau Toba kan kalau dengan lembah itu kan bersambung-sambungan, di lembahnya misalnya menanam padi, nah, dibawalah padinya siapa ini lewat dari ladang kampung kami karena ladangnya nggak bisa tadi kan, nggak bisa lewat. Lalu ketika dia melihat dari jauh ada orang yang kesulitan dalam berjalan, setelah dia mendekat ternyata itu pengamat dan nenek saya tadi, kakek amat menurut saya, supaya dia menolong, lalu dia menolong mereka kesulitan dan ternyata pada saat ini opung saya masih sehat karena dia sudah diselamatkan oleh pengharapannya tadi. Saya sangat percaya bahwa itu adalah pengharapan. Setelah dari penjelasan dari saudara juga tadi, bagaimana dari pengharapan yang kecil ternyata semuanya dapat dikerjakan Tuhan walaupun itu sedikit mustahil. Oke, mungkin itu bisa saya sampaikan dari pengalaman yang saya ingat kembali. Dan saya tercerahkan dari apa yang saudara bilang tadi karena rupanya itu bukanlah kemungkinan, bukanlah keberuntungan, tetapi itulah hasil dari sebuah pengharapan tadi. Bisa dikatakan. Jadi memang teman-teman sekalian, melalui cerita yang diceritakan oleh saudara Henrico dan kisah yang diceritakan oleh saudara Fire, kita mengetahui bahwasannya pengharapan itu dibarengi dengan penderitaan dan kesabaran. Jadi tidak ada secara kebetulan di dunia ini. Tidak ada yang secara kebetulan, tidak ada yang instan pula seperti yang dijelaskan saudara Enrico. Untuk mendapatkan sebuah pengharapan yang benar-benar tulus dari Tuhan, itu tidak instan. Anda harus melewati apa yang namanya penderitaan. Namun, kita harus mengetahui bahwasannya penderitaan itu akan selalu mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah, kepada saudara Hokop, apakah sudah tercerahkan melalui penjelasan dari saudara Enrico dan saudara Fir? Memang saya mendapatkan makna dari pengharapan itu setelah saudara Enrico dan saudara Fiere menjelaskan tentang arti makna pengharapan itu. Dan saya mungkin akan lebih berpengharapan kepada Tuhan, tidak lagi kepada suatu judi online ataupun dia kali 100 itu. Dan yang paling utama itu menurut saya berarti itu adalah pengharapan yang paling utama adalah Tuhan. Jadi untuk teman-teman sekalian, yang terakhir dan yang tidak kalah penting yaitu sebagai orang Kristen, saya inginlah saudara Henrico maupun saudara Fire memberikan satu tips atau saran kepada kita yang menonton, kepada kita yang saat ini sedang berdiskusi dan saudara yang menonton. Apakah ada tips yang bisa kita terima dari apa pengharapan yang sejati sebenarnya? Jadi kepada saudara Enrico, ya, pengharapan yang sejati itu tidak datang dari dunia ini, seperti yang disebutkan di Mazmur 118 ayat 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, juga kita lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada kepada judi-judi online, kepada hal-hal instan yang ada di dunia ini yang membuat kita bahagia. Jadi tetaplah berfokus kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menjawab doa-doa kita dan keluh kesah kita. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari saudara Jerry? Iya. Yang dari saya tangkap adalah bahwasannya pengharapan itu tidaklah hal yang mudah. Jadi ketika kita berpengharapan, kita juga harus bekerja. Memang tidak untuk kemungkinan pengharapan itu datang ketika kita tidak sanggup lagi atau kita letih. Seperti opung saya tadi, dia tidak memiliki daya untuk bergerak sedikit pun. Dia hanya bersabar, menunggu, dan terus memanjatkan doa untuk berharap kepada Tuhan. Jadi yang pertama mungkin ketika kita pengharapan kita harus sabar, seperti yang dikatakan saudara tadi. Berpengharapan kepada Tuhan dengan bersabar, dan jika kita sanggup kita harus bekerja keras. Karena sesuatu yang instan adalah hal yang fana. Mungkin sekian saya katakan. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton. Sudah sangat jelas ya bahwasannya pengharapan yang sejati, yang benar-benar sejati bagi orang beriman berasal dari Yesus Kristus, berasal dari Tuhan kita. Jadi ini sebagai pembelajaran yang baru kepada kita, pengingat bahwasannya janganlah pernah berpengharapan kepada hal yang instan, hal yang fana. Oke, untuk mengakhiri perjumpaan kali ini, saya berterima kasih kepada para pemirsa yang telah menonton. Saya berterima kasih juga kepada saudara Hokop yang benar-benar sudah jujur dalam mengatakan apa yang diperbuat selama ini, yaitu dengan judi online.
Dan saya yakin saudara Rokok kita yakin saudara Rokok pasti akan meninggalkan judi online tersebut. Iya, amin. Harus. Amin. Harus lah. Ya. Saudara juga di rumah harus. Oke, terima kasih juga kepada saudara Fire yang telah menjadi tamu dan narasumber dalam podcast kali ini, dan saudara Henrico, terima kasih telah menjadi narasumber, dan selamat malam buat kita semua. Shalom.